Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo IGers seluruh Indonesia. Hari ini kita ketemu lagi di acara podcast yang edisinya kita lakukan di Kota Bandar Lampung. Teman-teman IGers semua, di kesempatan ini kita hadirkan Pak Arfa sebagai narasumber. Beliau adalah ketua POP di tahun pertama. Baik, jadi hari ini kita coba mencari tahu informasi, mungkin ada hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Pak Arfa terkait dengan POP ini. Jadi kita coba untuk bincang-bincang dengan beliau hadir di tengah-tengah kita. Baik, Pak Arfa ini adalah sosok awal di kegiatan POP. Dan mungkin dia banyak tahu tentang bagaimana keberadaan POP. Nah, baik Pak Arfa, mungkin kita bincang-bincang sebentar ya. Yeah. Ini terkait dengan sejarah POP. Kira-kira Pak Arfa bisa memberikan penjelasan kita semua bagaimana perjalanan POP dari dulu sampai di tahun ketiga ini. Yeah. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ijrat. POP ini sebagaimana kita ketahui merupakan turunan dari program kementerian, yaitu program Merdeka Belajar. Jadi pada saat dilancingnya program organisasi penggerak ini awal tahun 2020, itu organisasi penggerak ini salah satu program strategis pemerintah, masuk seri keempat. Sebelum dilancingnya program guru penggerak dan sekolah penggerak. Jadi perlu saya luruskan Pak tadi bahwa saya ini bersama tim pada awal 2020 itu untuk merintis proses pendaftaran. Karena pada waktu itu filosofi yang ada di benak pihak pemerintah, dalam hal ini kementerian, adalah melibatkan organisasi untuk melaksanakan peningkatan kompetensi guru. Karena kita tahu banyak organisasi-organisasi guru itu telah lama berkecimpung di bidang peningkatan kompetensi. Sudah banyak yang berbuat segala bentuk praktik-praktik baik khususnya dalam pembelajaran yang selama ini sudah terpublish, termasuk Ikatan Guru Indonesia. Kita tahu Ikatan Guru Indonesia ini sejak 2009 itu sudah lama berkecimpung, di mana hampir seluruh programnya adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, sedangkan program POP ini melalui proses pendaftaran pada waktu awal 2020, proses tersebut tidaklah mudah, karena sasaran POP Ikatan Guru Indonesia itu sangatlah luas, hampir menyebar di seluruh penjuru kabupaten kota provinsi di Indonesia. Jadi pada saat itu dengan usaha tim bersama-sama dalam melaksanakan proses tersebut, melaksanakan MOU dengan pemerintah daerah, sehingga menghasilkan terpilih IGI sebagai salah satu organisasi yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan program tersebut. Ya, kita ketahui bersama program ini merupakan program yang mempunyai tujuan mulia, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa melalui peningkatan kompetensi guru. Jadi Pak Ijrat bisa saya jelaskan sini bahwa pada saat itu penyusunan proposal, Ikatan Guru Indonesia diberikan kertas kosong. Kertas kosong ini yang saya maksud adalah kita sendiri yang mendesain, merencanakan model pelatihan yang selama ini kita sudah lakukan, yang terbukti memberi dampak terhadap peningkatan kompetensi guru. Jadi pihak kementerian ini tidak mencampuri teknis model pelaksanaan kegiatan ini. Kita hanya
diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menciptakan model-model pelatihan yang selama ini terbukti, yang saya kira IGI sudah lama ya berpengalaman selama ini, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah ya, di daerah-daerah 3T, daerah-daerah terpencil itu anggota IGI telah melaksanakan hal seperti ini. Jadi program ini adalah program yang sangat mulia, yang kita harus jawab tantangan ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena sekarang alhamdulillah sudah masuk tahun ketiga, Pak, dan kita semua lalui prosesnya. Proses tersebut sudah dirasakan selama ini. Yang menjadi sasaran POP IGI itu terdiri dari tingkat SMP 24 kabupaten kota dan tingkat tingkat SMP 25 kabupaten kota dan tingkat SD 24 kabupaten kota. Dan selama ini sudah masuk tahun ketiga. Ya, demikianlah kira-kira saya sejarah daripada. Terima kasih Pak Arfa. Jadi mendengar tadi bahwa di awal memang Pak Arfa sudah ada di POP ya, dengan teman-teman tim. Nah, mungkin tidak apa-apa disampaikan timnya siapa-siapa saja di awal itu. Di awal itu pada awal proses pendaftaran, Pak, ya, kan ini prosesnya panjang. Pada saat itu masih kepengurusan lama, ya, sebelum periode sekarang. Itu yang saat ini aktif, ya, di POP sekarang itu Ibu Nur Samsi. Pak Dahli, itu yang awal ya. Yang awal ya. Nah, terus masuk periode kedua. Periode kedua itu adalah periode untuk berkomunikasi dengan pihak Pemda dalam menyusun, membuat MOU dengan pemerintah daerah. Nah, itu sudah masuk, Pak, di periode kepengurusan yang baru ini. Oh gitu. Jadi sebenarnya ini POP di IGI ada 2 tahap. Tahap proses pendaftaran, kemudian tahap proses penyusunan MOU dengan pemerintah daerah. Jadi pada saat proses pendaftaran itu di kepengurusan lama, dan yang sekarang ini kepengurusan sekarang ini dimulai saat proses penyusunan MOU dengan 24 kabupaten kota untuk SD dan 25 kabupaten kota untuk SMP. Dan alhamdulillah seluruh pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan, mendukung penuh segala program kita sehingga bisa berlangsung seperti sampai sekarang ini. Ya. Kemudian ini POP kan bukan hanya IGI yang dapat ya. Kalau salah dengar itu banyak. Iya. Berarti artinya untuk bisa mendapatkan program ini tidak semua organisasi profesi dapat ya Pak Arfa yang sudah mengusul. Kriterianya kira-kira apa itu? Ya? Pada saat ini yang organisasi yang masih tercatat melaksanakan sampai tahun ketiga ini ada 130 lebih organisasi yang terdiri dari organisasi tingkat nasional, ada juga yang tingkat daerah, tapi dari seluruh organisasi tersebut Ikatan Guru Indonesia merupakan salah satu organisasi yang mempunyai sasaran terluas ya, dan guru sasaran dan kepala sekolah sasaran yang paling banyak dibanding organisasi-organisasi lain. Ini terkait dengan daerah sasaran. Ini kan di tahun kedua dengan tahun ketiga banyak teman-teman di daerah-daerah yang tidak kena sasaran itu bertanya untuk kriteria penentuan daerah sasaran soalnya bagaimana Pak Arfa? Apakah IGI yang menentukan atau gimana? Coba. Proses tersebut banyak pihak Pak yang terlibat. Terutama yang paling krusial itu adalah dukungan dari pemerintah daerah. Nah, karena syarat setiap daerah mau ikut di program ini adalah harus mendapat dukungan dalam bentuk
membuat kesepakatan atau biasa kita sebut dengan MOU. Nah, kita ketahui pada awal tahun 2020, awal tahun 2021, program organisasi penggerak belum dikenal oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Yang dikenal, yang familiar pada waktu itu adalah guru penggerak dan sekolah penggerak. Itu pun sekolah penggerak tahun nanti masuk seri ke-7 baru dilaunching. Tapi organisasi penggerak pada saat itu sosialisasinya ke pemerintah daerah masih kurang. Sehingga banyak pemerintah daerah yang kurang paham. Jadi masalahnya teman-teman di daerah adalah deadline waktu yang sangat terbatas. Kemudian syarat-syarat administrasi Pak, itu menyetorkan profil sekolah yang akan jadi sasaran, profil kepala sekolah. Jadi itu syarat utama. Selain itu didukung oleh pembuatan MOU antara IGI Kabupaten, IGI Pusat Pak ya, dalam hal ini diwakili oleh IGI Kabupaten bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kabupaten Kota masing-masing. Nah, proses itulah yang di daerah Pak kita ketahui banyak sesuatu yang bisa terjadi, karakteristik kepala daerah juga berbeda-beda, respon kepala daerah juga berbeda-beda, sehingga pada saat ini yang mampu kita loloskan, pihak kementerian loloskan itu hanya 24 kabupaten di tingkat SD dan 25 kabupaten di tingkat SMP. Kira begitu. Oke. Ini kan sudah di tahun ketiga ya, POP. Berarti kan dari segi tingkat keberhasilan mungkin sudah ada ukuran, bisa dilihat seperti apa, khususnya di peningkatan kompetensi guru, termasuk juga di siswa. Nah, kira-kira seperti apa kalau kita lihat hasil yang di teman-teman guru dengan di siswa? Apakah ada peningkatan atau gimana? Kalau masalah hasil, kan Bapak tadi bertanyakan itu berarti masalah hasil. Nah, hasil itu pihak kementerian sudah mengantisipasi. Jadi ada 3 sumber data, yaitu data pertama yaitu pendataan melalui hasil asesmen nasional di tahun pertama, kedua, ketiga. Kemudian hasil wawancara dengan pihak ormas dan hasil penelitian, di mana dari hasil penelitian tersebut dipilih beberapa sampel tiap organisasi untuk dilaksanakan penelitian untuk mempelajari dampak. Nah, hasil ini ketiga kriteria tadi itu akan diolah oleh kementerian pada tahun ketiga. Yang terakhir kan bulan 8 Pak. Bulan 8 itu akan dilaksanakan asesmen nasional. Itulah data terakhir yang dipungut, dipetik oleh pihak kementerian untuk mengolah sampai berapa jauh tingkat keberhasilan atau dampak daripada peran IGI dalam meningkatkan kompetensi guru, khususnya di daerah-daerah sasaran. Karena kita ketahui IGI sendiri sudah melakukan beberapa monitoring, survei, tapi itu berlaku di internal IGI. Ya. Kemudian yang kita berharap ini, harapan ini nanti adalah hasil dari pengolahan data asesmen dari kementerian, data hasil wawancara, dan data hasil penelitian. Yang kebetulan tahun lalu IGI masuk sampel penelitian yang diwakili pada waktu itu adalah Kabupaten Goa. Nah, kita berharap dengan usaha kita selama ini, selama 3 tahun, itu berharap kita ini dinilai oleh pihak kementerian melalui hasil evaluasi tersebut sebagai salah satu ormas yang betul-betul memberikan dampak dari program yang telah kita jalankan selama 3 tahun ini. Dan alhamdulillah di tahun ketiga ini akan segera berakhir di bulan Juni Pak. Di bulan Juni itu program kita sudah ditutup dan selesai untuk 3 tahun. Selanjutnya kita berharap hasil evaluasi pihak kementerian itu
yang dilakukan IGI selama ini itu saya kira semua kita IGIers berharap bahwa model pelatihan kita terapkan selama ini menjadi rule atau model nasional ataukah model regional yang akan menjadi rule model yang digunakan oleh pihak kementerian dalam menciptakan meningkatkan hasil belajar siswa melalui peningkatan kompetensi guru. Ya, ini terkait dengan kendala atau tantangan yang dihadapi selama ini, terutama di penggunaan anggaran. Kira-kira dari segi serapan anggaran itu seperti apa? Ya, alhamdulillah hasil pelaporan kami selama ini ke pihak kelompok kerja yang menangani POP di GTK, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, organisasi Ikatan Guru Indonesia termasuk ormas yang mempunyai daya serap tinggi terhadap penyerapan anggaran. Di samping itu, daya serap tinggi juga kita mempunyai realisasi kegiatan yang hampir 100% Pak, sekitar 99, sekian persen itu realisasi kegiatan dan anggaran. Dan ini berlanjut untuk tahun ketiga, dan kita berharap di tahun ketiga ini itu lebih ditingkatkan lagi dari realisasi anggaran maupun realisasi kegiatan kita, sehingga bantuan pemerintah ini yang merupakan kerjasama pihak pemerintah dengan Ikatan Guru Indonesia itu mampu betul-betul menghasilkan sesuatu yang berdampak khususnya terhadap guru-guru sasaran dan sekolah-sekolah sasaran di seluruh sasaran IGI di 24 kabupaten kota untuk SD dan 25 kabupaten kota SMP. Gitu ya. Nah, ini kan untuk penggunaan anggaran itu kan berdasarkan RAB ya Pak. Yeah. Ya, artinya tidak bisa keluar dari rencana yang sudah ditetapkan. Jadi mungkin orang luar menganggap bahwa dana-dana yang digunakan ini mungkin ada dana-dana yang dimanfaatkan untuk di tempat lain. Padahal kan semuanya berdasarkan RAB. Yeah. Jadi sekedar menjelaskan juga ke teman-teman semua bahwa pemanfaatan anggaran itu tidak serta-merta. Yeah. Jadi kita terpantau ya di RAB itu dari Kementerian Pak Arfa. Karena ini kan bantuan pemerintah Pak. Ya, Bampen. Bampen itu punya prosedur yang ketat, punya SOP yang ketat, dan punya standar-standar yang sangat ketat. Ya, selama ini kita sudah diberikan pembekalan, jadi segala Rp1 pun pengeluaran yang kita keluarkan itu harus melalui proses yang sesuai dengan standar biaya minimum, proses sesuai dengan perencanaan ini kita tuangkan dalam RAB kita eksekusi untuk dijalankan dalam bentuk program. Nah, program ini yang sudah berjalan selama 3 tahun ini, alhamdulillah selama ini Ikatan Guru Indonesia dalam program ini masih fokus kepada aturan pelaksanaan petunjuk sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan bantuan pemerintah. Khususnya bantuan pemerintah yang saya maksud ini adalah anggaran yang menjadi sokongan utama dari program organisasi penggerak yang kita sudah laksanakan sampai tahun ketiga ini. Oke. Saya kira cukup Pak Arfa. Terima kasih banyak informasi yang sudah disampaikan ke kita semua, teman-teman IGIers di seluruh Indonesia. Saya kira banyak hal yang informasi kita dapatkan dari Pak Arfa, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya kira untuk sesi ini cukup. Di lain kesempatan kita ketemu lagi di podcast yang lain, Bapak Ibu. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa untuk menjadi hebat itu tidak perlu menjatuhkan orang lain, saya kira. Jadi mari kita sama-sama bersama di IGI untuk tetap semakin semangat dengan kegiatan-kegiatan kita.
Baik, kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.